Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas praktikum audit masih dari bukunya Sukrisno Agus dengan kasus audit PT Sugus tahun buku 2018. Nah, kita masuk ke modul 4 yaitu kas dan setara kas. Di mana nanti untuk kertas kerja pemeriksaan kas dan setara kas ini dapat kita lihat pada buku 2 modul 4 halaman 78 sampai dengan 95, di mana ada kertas kerja pemeriksaan yang memiliki indeks C, D, TOC2, dan TOC4. Untuk kertas kerja atau KKP, indeks C itu adalah KKP untuk kas, lalu indeks D itu KKP untuk setara kas. Di sini setara kasnya adalah berupa surat berharga yang jika nanti Anda lihat di buku 2 halaman 92, ada dua surat berharga yang termasuk di dalamnya, yaitu deposito berjangka dan investasi pada saham. Lalu indeks TOC2 itu adalah KKP untuk uji transaksi penerimaan bank. Dan yang terakhir ada TOC4. Indeks TOC4 itu untuk indeks KKP uji transaksi pengeluaran bank. Ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pengerjaan kertas kerja pemeriksaan, pelajari terlebih dahulu ISUKI penerimaan dan pengeluaran kas atau bank yang telah dibuat Lita pada buku 1 halaman 116 sampai dengan 122. Lalu, cermati informasi dan data pada buku 1 halaman 122 sampai dengan 131 ya. Karena di sana ada dokumen-dokumen pendukung lainnya yaitu berupa buku bank, rekening koran, dan juga surat konfirmasi bank. Setelah itu, baru kita masuk ke buku 2, mengerjakan prosedur audit terlebih dahulu, ya, prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan kas dan setara kas dan investasi jangka pendek, itu ada di halaman 78 sampai dengan 81. Setelah itu baru kita bisa membuat kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Juga setelah selesai kita akan bisa melengkapi kertas kerja neraca yaitu indeks A2.1 dan A2.2 dan juga kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul 4 ini. Nah, di dalam data atau informasi pada buku 1 halaman 122 sampai dengan 125 ini atau sampai dengan 131 ini, nanti Anda akan lihat informasi-informasi yang ditemukan selama pemeriksaan berlangsung. Ya, sebelum itu kita lihat dulu ISUKI atau jawaban ISUKI yang diberikan mayoritas yaitu adalah ya, kalau Anda lihat ya di buku 1. Untuk ISUKI yang sudah dibuat oleh Lita, berarti kesimpulan penilaiannya adalah baik. Ya, ini saya ambil contoh satu ISUKI saja dulu, yaitu di buku 1 halaman 118. Nah, setelah itu pengerjaan prosedur audit. Ini seperti biasa, hanya tinggal mengisi indeksnya, lalu diparaf, dan dilengkapi dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, tanggalnya juga dilengkapi. Ini ada di buku 2 halaman 78 sampai dengan 81. Oke, untuk yang pertama, di sini kita akan memeriksa tentang kas besar terlebih dahulu ya. Di sini ada informasi tentang kas besar, yaitu di buku 1 halaman 123 sampai dengan 124. Katanya di sini buku kas besar berasal dari penjualan tunai dan tagihan dari penjualan kredit yang biasanya disetorkan ke bank pada esok hari secara utuh. Nah, Anda telah melakukan perhitungan fisik kas pada tanggal 5 Januari 2019 dari jam 16.30 sampai dengan 17 dengan saudari Sabrina sebagai kasir. Jadi melakukan pemeriksaan fisik atau perhitungan ulang fisik kas untuk kas besar ini bersama dengan saudari Sabrina sebagai kasirnya. Karena kalau kita melakukan pemeriksaan kas dan setara kas atau kita akan memeriksa bagian manapun juga di dalam perusahaan, kita pasti akan didampingi oleh bagian terkait. Nah, kita akan memeriksa kas di sini. Nah,
ternyata yang sebagai kasirnya adalah saudari Sabrina. Jadi kita melakukan perhitungan kas ini, perhitungan fisiknya, bukan cuma hanya catatannya, yaitu perhitungan fisik kasnya ini bersama dengan saudari Sabrina. Dan ternyata ada hasilnya, hasil dari pemeriksaan fisik kas itu sebagai berikut. Di sini ada uang kertas, ya, ada uang logam dan juga ada giro dari langganan, ya. Nah, kemudian selain kita mendapatkan informasi fisik kas ini, kita juga mendapatkan informasi lainnya yaitu dari saudari Olivia berupa buku kas besar. Nah, setelah itu ada juga informasi selanjutnya, ada selisih saldo kas dari hasil perhitungan fisik kas berdasarkan penjelasan klien, ya. Yaitu penjelasan klien di sini dari saudari Olivia, karena saudari Olivia yang memberikan data berupa buku kas besarnya. Nah, nanti setelah kita mendapatkan hasil pemeriksaan fisik kas untuk kas besar ini, Anda akan menyusun kertas kerja dari berita acara kas besar ini, ya. Ya, yang kertas kerjanya bisa dilihat di buku 2 modul 4 halaman 84 untuk indeks C1. Di dalam KKP indeks C1 ini ada berita acara pemeriksaan uang kas, ya. Nah, data yang akan kita gunakan untuk mengisinya adalah data yang sudah Anda temukan selama pemeriksaan kas besar, yaitu tadi yang di buku 1 halaman 123 sampai 124 ini, ya. Nah, kita lihat di sini, ada nama perusahaan, tinggal diisi saja, PT Sugus, lalu dilakukan pada tanggal berapa? Ada informasinya ya, pada tanggal 5 Januari 2019, pemegang kasnya tadi adalah saudari Sabrina. Lalu, sisa menurut buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 berapa? Di sini ada 3 juta. 3 juta dari mana? Kita lihat dari buku kas besar yang diperoleh dari saudari Olivia per 5 Januari 2019. Ini adalah saldonya, 3 juta. Jadi kita tinggal masukkan. Lalu mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019, kita lihat informasi debitnya dari buku kas besar juga dan informasi kreditnya juga dari buku kas besar ini. Di sini ada 3 transaksi atau ada 3 tanggal ya untuk debit, tanggal 3, 4, dan 5 dengan jumlah 10 juta, 7 juta 500, dan 6 juta 500. Kalau dijumlahkan yang ada 24 juta, lalu kreditnya ada 3 juta, 10 juta, dan 11 juta, dan jika dijumlahkan ini juga adalah 24 juta. Jadi kita tinggal masukkan saja jumlah debit 24 juta, jumlah kredit 24 juta. Selisih bersihnya berarti adalah 0. Berarti untuk sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018, 3 juta. Nah, sekarang yang poin 4-nya ada pemasukan yang belum dibukukan. Untuk pemasukan yang belum dibukukan ini, kita lihat yang ini ya, ada surat-surat berharga yang berupa giro. Nah, ini surat-surat berharga yang berupa giro ini belum dikeliringkan atau belum disetorkan ke bank. Jadi, kita masukkan ke dalam pemasukan yang belum dibukukan ya. Jadi, biasanya di sini ada informasi juga. Biasanya untuk informasi mengenai giro ini, ketika giro itu diterima hari ini akan langsung disetorkan ke bank, dan ketika telah disetor atau dikeliringkan ke bank, baru nantinya akan dicatat di buku bank. Ya, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata giro di sini belum disetorkan ke bank atau belum dikeliringkan ke bank, sehingga belum dilakukan pencatatan. Jadi, giro yang belum disetor atau belum dicatat, ya, belum disetor dan pasti otomatis belum dicatatkan ke bank itu harus dimasukkan ke pemasukan yang belum dibukukan. Berapa jumlahnya? Kita lihat. 10 juta tambah 1 juta 500 tambah 400 ribu, ini jumlahnya adalah 11 juta 900 ribu ya. Kita masukkan ke sini.
Dan di sini ada poin 5 untuk pengeluaran yang belum dibukukan. Karena di dalam buku 1 tidak tersedia informasi tentang pengeluaran yang belum dibukukan, maka dikosongkan saja ya. Nah, untuk jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar ini tinggal dijumlahkan, berarti kita mendapatkan angka 14.900.000. Nah, kemudian bagian B-nya uang dalam kas. Nah, di dalam pengisiannya ini hanya tinggal kita masukkan saja lagi data yang ada di dalam buku 1 halaman 123. Contohnya di sini ada uang kertas. Uang kertas untuk nominal 50.000 sebanyak 120 lembar. 125 lembar. Jadi 125 lembar untuk nominal 50.000 tinggal dikalikan. Begitu pula untuk yang uang logam, lalu tinggal dijumlahkan hasilnya, berarti kita mendapatkan jumlah uang tunainya adalah 11 juta ya. Nah, untuk surat-surat berharga di sini kita akan masukkan juta. Akan dimasukkan juga data giro yang belum dikeliringkan atau disetorkan ke bank yang ini ya. Sama tadi dengan yang di bagian atas yaitu tentang pemasukan yang belum dibukukan. Jadi di sisa uang menurut kas, di poin 4 ini kita masukkan surat-surat berharga atau tadi giro yang belum dikeliringkan, yang belum disetor, yang belum dicatat. Lalu di surat-surat berharga kita juga akan memasukkan datanya 11.900.000. Jadi kita mendapatkan jumlah uang dalam kasnya adalah 22.900.000. Nah, ternyata setelah dijumlahkan, menurut catatan, pada poin A, di sini jumlahnya adalah 14.900.000. Sedangkan berdasarkan jumlah ketika telah dihitung, kita mendapatkan angka untuk uang dalam kas ini adalah jumlahnya 22.900.000. Sehingga ada selisih uang kas lebih sebesar 8 juta ya. 22.900.000 dikurangi 14.900.000, kita ada kelebihan. Selisih uang kas kelebihan yaitu adalah 8 juta. Nah, tentunya kita sebagai auditor akan menanyakan selisih tersebut kepada pemegang kas yaitu Saudari Sabrina, mengapa terjadi selisih 8 juta. Dan berdasarkan penjelasan dari Saudari Sabrina, Anda akan mendapatkan informasi bahwa selisih saldo kas dari hasil penghitungan fisik kas dikarenakan oleh dua hal ya. Yang ini bisa dibaca di buku 1 halaman 124. Yang poin pertama katanya selisihnya sebesar 6 juta itu merupakan milik PT Pelita di mana uang tersebut digabung oleh kasir. Lalu yang keduanya ada selisih 2 juta merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Sehingga jika kita jumlahkan, ini sesuai ya, pas jumlahnya 8 juta dengan perhitungan dalam berita acara pemeriksaan yang sudah kita buat tadi ini ya, 8 juta pas jumlahnya 6 juta dan 2 juta ya. Nah, untuk yang poin 2 ini ya, yang selisih saldo kas yang jumlahnya 2 juta. Ini kalau kita lihat ini merupakan transaksi di 2019. Dan yang poin 1 ini tidak ada informasi tambahan lagi kapan diterimanya yang 6 juta ini ya. Jadi karena tidak ada informasi tambahan dan yang poin 2 merupakan transaksi di tahun 2019, maka nantinya temuan yang jumlahnya 8 juta ini kita akan anggap sebagai ya 8 juta ini kita akan anggap saja sebagai temuan dengan informasi yang ada di buku 1 halaman 124 tadi ya. Jadi nanti kita tidak usah membuat jurnal koreksi atau jurnal penyesuaiannya karena kita hanya akan menambahkan di dalam catatan pemeriksaan ada temuan kelebihan uang kas untuk kas besar dengan rincian seperti yang tadi di halaman 124 buku 1. Nah,
Kemudian dari berita acara yang sudah kita buat ini, kita akan membuat catatan pemeriksaan di kertas kerja indeks C. Ya. Nah, sebelum kita membuat catatan pemeriksaan di kertas indeks C, kita akan lanjutkan terlebih dahulu untuk membuat buku pemeriksaan untuk berita acara pemeriksaan uang kas untuk kas kecil ya. Jadi biar sekaligus nanti kita akan membuat catatan pemeriksaannya. Nah, untuk berita acara pemeriksaan uang kas untuk kas kecil ini, itu kita lihat informasinya ada di buku 1 halaman 124 dan nanti pengerjaannya ada di buku 2 halaman 85 indeks C2 ya. Nah, untuk pengerjaannya kita lihat informasi yang didapat selama pemeriksaan yaitu pada buku 1 halaman 124 ini di mana kas kecil ini merupakan sistem dana tetap ya. Sistem dana tetap ini yaitu adalah jumlahnya nanti akan tetap sama. Jumlahnya sesuai dengan ketentuan perusahaan berapa. Jadi biasanya perusahaan itu mempunyai kebijakan atau peraturan masing-masing akan memberikan kebijakan dengan jumlah berapa bagi kas kecil atau petty cash ya. Nah, untuk PT Sugus ini kita bisa lihat di buku 1 halaman 25 bahwa kas kecil atau petty cash menggunakan sistem berdasarkan sistem dana tetap sebesar 2 juta. Jadi kita tahu bahwa kebijakan yang dilakukan PT Sugus untuk dana tetap kas kecil ini adalah sebesar 2 juta ya. Nah, hasil penghitungan fisik yang dilakukan pada tanggal yang sama untuk kas kecil, yaitu tadi ya sama dengan kas besar tanggal 5 Januari 2019 yang menggunakan sistem dana tetap dan juga dipegang oleh saudari Sabrina, kita mendapatkan hasil pemeriksaan atau temuan berupa uang kertas, uang logam, dan juga petty cash voucher ya. Di sini ada beberapa petty cash voucher juga materai. Dan ada informasi tambahannya katanya menurut peraturan perusahaan apabila terjadi selisih saldo kas akan menjadi tanggung jawab dari kasirnya sendiri ya. Nah, kita masuk ke berita acara pemeriksaan uang kas ini sama diisinya seperti tadi untuk kas besar tanggalnya juga sama. Ini tadi 2 juta. Karena menggunakan sistem dana tetap, berarti 2 juta ini kita bisa lihat di buku 1 halaman 22, atau kita bisa melihat di neraca saldo di halaman 15. Di sana ada kas kecilnya adalah sebesar 2 juta. Karena merupakan dana tetap, maka jumlahnya tidak akan berubah, akan tetap sama 2 juta ya. Dan untuk mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 tidak ada informasi mutasinya karena kembali lagi ini adalah merupakan dana tetap. Maka untuk sisa buku tanggal 31 Desember adalah 2 juta dan jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecilnya adalah 2 juta. Jadi memang harus 2 juta ya nanti jumlahnya karena sistemnya adalah sistem dana tetap. Nah, untuk uang dalam kasnya sama seperti tadi perlakuan kas besar. Kas kecil ini juga kita hanya tinggal memasukkan data-data yang kita temukan di buku 1 halaman 124. Uang kertasnya, lalu uang logamnya berapa, kita lakukan penjumlahan, didapat jumlah uang tunai 1.530.000. Lalu untuk surat-surat berharga karena tidak ada informasinya kita kosongkan saja. Dan yang untuk lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan, ini kita ambil datanya dari petty cash voucher ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 voucher-voucher kas kecil yang belum di reimburse ya. Yang belum di reimburse itu mulai dari PCV 025 sampai dengan 002 yang kalau kita jumlahkan berserta dengan yang materai ini adalah jumlahnya 270.000 ya, 30, 20, 50, 30, 20, dan 6.000.
Kita masukkan angkanya di sini, 270.000. Lalu kita tinggal tambahkan lagi jumlah uang tunai dengan yang lain-lain ini, kita mendapatkan jumlah uang dalam kas sebesar 1.800.000. Nah, lalu setelah kita jumlahkan, kita bandingkan kembali dengan saldo kas kecil menurut buku kas yang di atas ini. Ya. Nah, ternyata ada selisih. Selisihnya selisih kurang sebesar 200.000. 2 juta dikurangin 1.800.000 ada selisih kurang yaitu 200.000. Nah, sesuai dengan kebijakan atau aturan dari perusahaan, ya kita bisa lihat di sini, apabila terjadi selisih saldo kas akan menjadi tanggung jawab dari pemegang kas kecil tersebut, yaitu kasirnya. Di sini kasirnya atau pemegang kas kecil adalah saudari Sabrina. Berarti selisih yang 200.000 ini menjadi tanggung jawab dari saudari Sabrina. Ya. Nanti untuk selisih ini kita akan bisa membuat jurnalnya di catatan pemeriksaan indeks C dan menjadi temuan auditor selanjutnya. Ya. Nah, kita akan masuk ke catatan pemeriksaannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas kas besar dan kas kecil, ditemukan yang pertama adalah terdapat penerimaan yang belum dibukukan. Ini adalah giro-giro tadi ya, ada giro yang belum dibukukan dari Bank CAB, Bank NIB, dan Bank IIB. Untuk jurnalnya berarti karena ini seharusnya sudah masuk ke dalam kas besar, berarti kita akan mendebit kas dan mengkredit piutang usaha. Kita tuliskan nama perusahaannya supaya tidak keliru nantinya ya pada saat di buku besarnya. Kas untuk piutang usaha PT Merdeka jumlahnya adalah 10 juta. Lalu kas untuk piutang usaha PT Wahana 1.500.000 dan kas terhadap piutang usaha untuk PT Zeira sebesar 400.000 ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah jelaskan juga bahwa selisih perhitungan fisik uang kas besar yang sebesar 8 juta tadi itu tidak akan kita buatkan jurnalnya. Karena pertama, yang poin 1, selisih PT Palita sebesar 6 juta ini tidak ada informasi selanjutnya ya, kapan uang ini diterima. Lalu yang keduanya, yang sebesar 2 juta ini adalah transaksi di tahun 2019. Jadi kita hanya menuliskan saja bahwa ini adalah menjadi temuan auditor atau temuan pemeriksaan terhadap kas besar ya. Nah, yang selanjutnya untuk yang poin 3 ini adalah untuk jurnal koreksi atau temuan untuk kas kecil. Terdapat selisih perhitungan fisik uang kas kecil senilai 200.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas kecil. Di sini kita akan mendebit piutang lain-lain dan mengkredit beban yang masih harus dibayar. Nah, mengapa di sini dimasukkan beban yang masih harus dibayar? Karena kembali lagi kita lihat sistem pencatatan atau metode pencatatan yang digunakan dalam kas kecil di sini adalah metode dana tetap ya. Jadi, kalau di sini nanti langsung dibebankan ke kas kecil, artinya dana yang ada di kas kecil akan berkurang, bukan lagi 2 juta, tetapi menjadi 1.800.000. Berarti nantinya akan terjadi perubahan. Perubahan dari yang seharusnya dana tetap itu berupa sejumlah 2 juta menjadi 1.800.000 ya. Dananya akan menjadi tidak tetap. Nah, maka di sini kita akan membebankan ke beban yang masih harus dibayar dan nantinya pada saat saudari Sabrina menyelesaikan tanggung jawabnya yaitu membayar 200.000 untuk mengisi kembali kas kecil yang seharusnya jumlah totalnya adalah 2 juta, nantinya akan kita kembalikan ya, akan kita debit si beban yang masih harus dibayar ini ya. Yang diisinya di sini adalah beban yang masih harus dibayarnya. Jadi akan
kita debit lagi kalau sudah dikembalikan uangnya oleh Saudari Sabrina beserta dengan voucher-voucher yang belum di-reimburse tadi ya, yang jumlahnya 270 juta. Kalau sudah di-reimburse, berarti nanti akan kembali lagi ke jumlah kas kecil yang 2 juta. Jadi nanti kalau misalkan sudah kembali yang 200.000 dan voucher-voucher yang belum di-reimburse juga sudah di-reimburse gitu. Jadi nanti dana kas kecil ini akan kembali lagi menjadi jumlahnya 2 juta ya. Nah, itu adalah pemeriksaan pertama untuk kertas kerja pemeriksaan kas, yaitu untuk kas besar dan kas kecil. Selanjutnya kita akan masuk ke KKP untuk bank ya. Nah, informasinya itu ada di buku 1 halaman 124. Pada bulan Desember 2018, klien belum membuat rekonsiliasi bank, sehingga saldo bank per 31 Desember 2018 berdasarkan dari saldo buku bank perusahaan atau terlampir ya. Artinya di sini kita harus membuat rekonsiliasi bank yang belum dibuat oleh PT Sugus. Dan untuk data rekonsiliasinya bisa kita lihat pada buku bank di buku 1 halaman 126 sampai dengan 128. Dan juga untuk data rekening korannya di halaman 129 sampai dengan 130 ya. Untuk pengerjaannya kita akan mulai dari kertas kerja pemeriksaan indeks C3.1 yaitu untuk bank CAB atau rekonsiliasi bank CAB terlebih dahulu ya. Ini nanti yang akan kita buatnya. Ini adalah data untuk membuat rekonsiliasi yaitu buku bank CAB di buku 1 halaman 128, lalu di rekening koran milik bank CAB di buku 1 halaman 129 ya. Nah, di sini kita akan membandingkan data yang ada pada rekening koran dan juga menurut pembukuan. Jadi, kembali lagi untuk mengingatkan bahwa rekonsiliasi bank ini kita akan membandingkan saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan, apakah saldonya sama atau tidak. Nanti kita akan lihat mana yang di rekening koran sudah dicatat tetapi di pembukuan belum dicatat, atau kebalikannya. Di pembukuan ternyata sudah dicatat tetapi belum masuk di rekening koran. Nanti kita harus dilakukan penambahankah atau nantinya akan mengurangi saldo yang ada ya. Nah, ini kita akan melakukan itu untuk bank CAB terlebih dahulu ya. Paling atas nih kita lihat ada saldo menurut rekening koran. Berarti nanti kita akan melihat atau kita akan mengambil angkanya dengan melihat pada saldo akhir rekening koran bank CAB. Ini rekening koran bank CAB yaitu di buku 1 halaman 129. Kita lihat saldo akhirnya per tanggal 28 Desember. Saldo akhir untuk bank CAB ini berdasarkan rekening koran yaitu 4.391.410 ya. 4.391.410. Lalu ada saldo menurut pembukuan yaitu 5.849.910. Ini kita ambilnya di buku besar untuk bank CAB atau buku bank CAB sini di buku 1 halaman 128. Kita lihat saldo akhirnya untuk 28 Desember itu adalah jumlahnya 5.849.910 ya. Kita masukkan di sini. Nah, berdasarkan informasi yang ada di buku 1, yaitu data buku bank CAB dan rekening koran CAB tadi, ternyata ada selisih saldo ketika kita bandingkan. Nih ya, tidak sama saldonya. Saldo bank CAB ini menurut rekening koran 4 juta sekian dan pembukuannya adalah 5 juta sekian. Ini ada selisih saldonya ya.
Jadi, kita akan mencari tahu selisih ini dikarenakan oleh apa. Nah, pertama kita akan melihat di yang saldo menurut pembukuan terlebih dahulu ya. Kita akan mencari saldo yang benarnya di sisi menurut pembukuan terlebih dahulu. Yang pertama kita lihat, jadi untuk pengisian saldo menurut pembukuan, kita akan membandingkannya dengan rekening koran. Ya, nanti kebalikannya pada saat kita akan mengisi atau kita akan menyesuaikan membuat rekonsiliasi untuk yang saldo menurut rekening koran, kita akan melihat informasi atau datanya menurut data yang ada di buku bank ya yang dibuat oleh perusahaan. Jadi pertama kita akan melihat ini dulu, berarti datanya kita lihat dari rekening koran ya. Nah, yang pertama kita lihat di tanggal 3 Desember. Di tanggal 3 Desember di rekening koran tertulis 101.100.000. Sedangkan di pembukuan jumlahnya adalah 100.110.000. Ini angkanya mirip ya. Angkanya mirip antara yang di pembukuan dan di rekening koran. Nah, jika kita kurangkan antara yang di pembukuan ini dan di rekening koran, kita akan mendapatkan selisih sebesar 990.000. Nah, selisih sebesar 990.000 ini berarti ada selisih kurang di pembukuan ya, kurang catat di pembukuan PT Sugus. Karena yang benar adalah yang ada di bank ya, yang menurut pencatatan rekening koran. Jadi kita akan melihat data yang benarnya itu adalah berdasarkan rekening koran yang dicatatkan di bank. Jadi seharusnya yang betulnya adalah 101.100.000. Sedangkan dicatatnya hanya 100.110.000. Makanya selisihnya itu kita akan memasukkan ke koreksi kurang catat sebagai pengurang. Karena kelebihan pencatatan di pembukuan ya. Kelebihan pencatatan di rekening koran berarti kita akan melihat di menuliskannya koreksi kurang catat untuk mengurangi saldo menurut pembukuan ini sebesar 990.000 ya, nantinya sebagai pengurang dari saldo perusahaan ya. Lalu kita lihat lagi selanjutnya di rekening koran. Ini ada transaksi di tanggal 14 Desember yaitu KU masuk PT Lestari. Nah, ternyata 14 Desember untuk KU masuk PT Lestari ini belum dilakukan pencatatan oleh perusahaan. Karena jika kita lihat di dalam buku bank tanggal 14 Desember, ini tidak ada jumlah 10.600.000 yang keterangannya berisi dari KU PT Lestari ya. Jadi karena belum dicatat di pembukuan perusahaan, kita masukkan ke dalam penerimaan piutang nantinya akan menjadi penambah. Ya, penambah penerimaan piutang pada rekonsiliasi bank sebesar 10.600.000 ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di rekening koran di tanggal 26 Desember. Di tanggal 26 Desember ya. Di sini ada tolakan clearing sebesar, bukan 26 Desember ya. Di sini tanggal 28 Desember. 28 Desember, di sini ada tolakan clearing sebesar 2.200.000. Itu artinya ada pencairan giro tetapi ditolak. Ya, ada kegiatan pencairan giro tetapi ditolak, entah itu karena saldonya tidak cukup atau ada hal-hal yang lainnya. Nah, berarti di sini akan dilakukan rekonsiliasi bank sebagai pengurang perusahaan karena sebelumnya perusahaan sudah mencatat ya, ditulis dengan billet giro kosong. Nih, di sini ditulis dengan billet giro kosong ya, bukan cek kosong ya, karena di sini perusahaan menggunakannya
billet giro bukan cek. Nah, billet giro itu pasti akan berbeda dengan cek ya. Nah, ini kita tulis sebesar 2.200.000. Dan karena di sini di rekening koran kita lihat lagi, di bawahnya ada jasa giro dan juga biaya administrasi, berarti kita akan mencatatnya juga di rekonsiliasi bank. Ya, di sini ada jasa giro sebagai penambah dan administrasi bank sebagai pengurangnya. Nah, kita tinggal melakukan penjumlahannya, ditambah lalu dikurangi 3.215, kita akan mendapatkan hasil yang benarnya adalah 13.391.410. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari sisi rekening koran. Untuk dari sisi rekening koran ini kita akan melihat datanya di buku bank CAB, yaitu data mana saja yang sudah dicatat di buku perusahaan tetapi belum ada di pencatatan rekening koran atau di banknya ya. Nah, ternyata di sini kita lihat ada beberapa penyebab perbedaan dari selisih atau perbedaan saldo antara buku bank dan rekening koran tadi ya. Yang pertama kita lihat pada tanggal 28 Desember, yaitu ada setoran tunai dari kas besar sebesar 20 juta, ya ini. Setoran tunai dari kas besar sebesar 20 juta yang ternyata belum muncul di rekening koran. Padahal setoran ini sudah dilakukan oleh bagian kasir ke bank ya. Nah, artinya kalau setoran ini sudah dilakukan oleh bagian kasir, makanya sudah dicatat di sini, tetapi belum muncul di rekening koran, berarti kita anggap setoran tersebut masih dalam proses. Nah, makanya di dalam rekonsiliasi bank muncul 20 juta di sini sebagai penambah dan kita akan menuliskan keterangannya setoran dalam perjalanan ya. Ini akan menambah di pihak banknya, di mana setoran itu sudah dicatat di buku perusahaan karena sudah disetor oleh bagian kasirnya tetapi belum masuk ke rekening koran. Berarti kita akan menambah di sini setoran dalam perjalanan sebesar 20 juta ya. Selanjutnya pada tanggal, kita lihat lagi di buku bank, pada tanggal 28 Desember ada billet giro yang telah dikeluarkan untuk PT Caraka ya. Di sini pembayaran hutang PT Caraka jatuh tempo 28 Desember 2018 ya. Di sini, sorry yang ini ya, yang ini ya. Jatuh tempo 28 Desember 2018, berarti ini transaksi tanggal 26 Desember. Ini kita sudah melakukan pembayaran utang sebesar 11 juta. Ya, tetapi ternyata di rekening korannya belum muncul. Artinya di sini PT Caraka belum mengkliringkan billet giro tersebut. Sehingga kalau kita menuliskannya di rekonsiliasi bank, kita tulis untuk billet giro yang masih beredar. Jadi billet giro yang masih beredar ini kita sudah membayarkan kepada pihak yang nantinya menerima ya, atau kita sudah membayarkan hutang kita menggunakan giro, tetapi oleh perusahaan yang menerima giro tersebut belum mengkliringkan. Jadi kita tulisnya adalah BG yang masih beredar atau billet giro yang masih beredar. Nah, di sini di rekonsiliasi banknya akan menjadi pengurang sebesar 11 juta. Nah, ternyata setelah kita hitung 4 juta ditambah 20 juta dikurangi 11 juta, hasilnya adalah 13.391.410. Nah, kita sudah mendapatkan saldo yang benar antara saldo menurut rekening koran dan juga saldo menurut pembukuan ya.
yaitu sebesar 13.391.410. Jadi nanti angka ini yang akan menjadi saldo kas per auditnya ya, angka yang ini ya, yang sudah kita hitung ini nanti akan menjadi saldo kas per audit di tahun 2018. Nah, atas selisih yang terjadi, yang tadi kita sudah hitung, antar selisih berdasarkan rekening koran ataupun pembukuannya, selisih-selisih yang sudah kita hitung di sini, ini tentunya kita harus membuat jurnal penyesuaiannya, ya. Dan yang dibuat hanya selisih yang ada pada sisi saldo menurut pembukuan saja. Hanya selisih yang ada di saldo menurut pembukuan. Nah, kenapa selisih yang ada di menurut rekening koran ini kita tidak usah membuat jurnal penyesuaiannya? Karena sisi yang menurut rekening koran ini bukan perusahaan yang membuatnya, tetapi yang membuatnya adalah nanti pihak bank ya. Jadi kita hanya akan membuat selisih-selisih yang muncul di sisi pembukuan saja, ya seperti itu. Nah, seperti apa jurnal penyesuaiannya? Yang pertama kita lihat di sini. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas kas besar dan kas kecil, oh maaf ini, ya betul ya. Di sini maaf saya salah menuliskan. Seharusnya berdasarkan hasil pemeriksaan bank ya. Hasil pemeriksaan bank CAB. Seharusnya kata-kata di sini nanti tinggal direvisi saja ya. Yang pertama terjadi kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat tanggal 2 Desember 2018 dengan BKK nomor 001 yang seharusnya 101.100.000 dicatat sebesar 100.110.000. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah kita akan mendebit utang usaha dan mengkredit bank CAB sebesar 990.000 ya. Kita lihat di sini. Karena kurang catat ya, menjadi pengurang berarti nanti kita akan mengkredit bank CAB-nya. Lalu yang keduanya, perusahaan belum mencatat atas penerimaan PT Lestari. Kita akan mendebit bank CAB dan mengkredit piutang usaha karena seharusnya kita sudah mencatat penerimaan dari PT Lestari ya. Di sini ada penerimaan piutang, seharusnya menambah saldo karena seharusnya ini sudah dicatat penerimaan piutang dari PT Lestari sebesar 10.600.000, makanya kita akan mendebit bank CAB-nya dan otomatis piutangnya akan berkurang di sebelah kredit ya. Lalu yang ketiga, salah satu BG yang diterima dari pelanggan ternyata kosong. Berarti kalau bilet gironya itu kosong, berarti seharusnya kita belum menerima uangnya ya. Karena kita belum menerima uangnya, berarti piutang usaha akan muncul kembali. Itu berarti di sisi debit dan bank CAB-nya itu akan berkurang di sisi kredit sebesar 2.200.000 ya. Lalu yang terakhirnya, yang ini ya, terakhirnya jasa giro dan administrasi bank. Kita atau perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro. Berarti jurnalnya biaya administrasi bank didebit dan bank CAB didebit. Lalu pendapatan lain-lainnya itu dikredit ya. Pendapatan lain-lain ini adalah pendapatan untuk jasa giro ya. Nih kita lihat ya, pendapatan untuk jasa gironya ini kita masukkan ke pendapatan lain-lain. Sedangkan biaya administrasi bank ada 25.000, berarti sisanya adalah bank CAB. Tinggal dikurangin 156.500 dikurangin 25.000, berarti 131.500 ya. Nah, kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk bank Lopo ya. Di sini kita akan juga membuat rekonsiliasi bank seperti yang tadi kita lakukan pada bank CAB. Kita akan membuat rekonsiliasi bank Lopo sekarang ya. Kita lihat lagi saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan. Pengerjaannya sama ya, kita akan membandingkan data-data yang ada di dalam rekening koran dan data yang dibuat
oleh PT Sugus ya. Saldo menurut rekening koran berarti kita akan melihat dari rekening koran di sini. Saldo akhirnya adalah 5.092.640. Kita tulis, komanya tidak perlu ya. Lalu saldo menurut pembukuan kita lihat di buku Bank Lopo, ada di buku 1 halaman 126. Saldonya adalah 36.640.414. Ini terlihat sekali ya, selisihnya sangat besar. Karena saldo menurut pembukuannya adalah 36 juta sekian dan untuk rekening korannya adalah 5 juta ya. Ya, jadi untuk pembuatan atau pengerjaan rekonsiliasi Bank Lopo ini sama, kita akan membandingkan dengan pembukuan di perusahaan ada berapa atau ada beberapa transaksi yang nantinya pasti belum dicatat oleh perusahaan ya. Oke, kita di sini kita akan melihat dulu yang pertama, kita dari sisi saldo menurut pembukuan dulu ya. Kita lihat di rekening koran tanggal 24 Desember. Tanggal 24 Desember ada setoran clearing, berarti ini ada penerimaan piutang ya. Ada penerimaan piutang, walaupun kita tidak ada informasi detailnya di sini piutang dari siapa. Di sini tetapi kita anggap saja ini ada penerimaan piutang untuk setoran clearing sebesar 3.750.000. Tetapi ternyata di buku bank itu belum dicatat. Makanya kita akan menjadikan itu menjadi penerimaan piutang menjadi untuk penambah ya. Untuk penambah di saldo pembukuan penerimaan piutang sebesar 3.750.000. Lalu, bank memberikan jasa giro. Bank memberikan jasa giro, juga ada beban administrasi bank dan biaya atau biaya administrasi bank dan juga biaya cek atau giro di sini sebesar 18.000 ya. Berarti kita akan masukkan juga di dalam rekonsiliasi banknya. Jasa giro, biaya cek, dan biaya administrasi bank. Lalu selanjutnya kita lihat lagi. Ada tolakan clearing pada tanggal 28 Desember sebesar 3.350.000. Kalau ada tolakan clearing berarti ada BG kosong ya. Itu menjadi pengurang. Setelah dilakukan perhitungan, didapatlah saldo yang benar adalah 37.092.600.000. Ini saldo menurut pembukuan ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang menurut rekening koran. Jika kita lihat dari buku Bank Lopo, ada beberapa transaksi yang sudah dicatat tetapi belum muncul dalam rekening korannya Bank Lopo ya. Di antaranya itu adalah tanggal 26 Desember. Di sini ada clearing tagihan PT Nuansa dengan BG nomor 83678 sebesar 37.500.000, tetapi belum ada di dalam rekening koran, sehingga kita akan buat datanya di dalam rekening koran, yaitu adalah setoran dalam perjalanan sebesar 37.500.000. Lalu tanggal 17 Desember ada pembayaran utang kepada PT Elang sebesar 2 juta, tetapi oleh PT Elang belum dikeliringkan sehingga belum muncul di rekening koran. Jadi kita masukkan sebagai biliet giro yang beredar PT Elang sebesar 2 juta ya. Kenapa kita tahu bahwa PT Elang ini belum mengkeliringkan biliet gironya sebesar 2 juta? Karena ini kita sudah bahas juga di modul yang sebelumnya. Silahkan dicek lagi modul yang sebelumnya bahwa kita sudah pernah membahas ada pembayaran terhadap PT Elang yang sudah jatuh tempo tetapi ternyata belum dikeliringkan oleh PT Elangnya ya. Jadi nanti kita akan masukkan biliet giro yang masih beredar PT Elang sebesar
2 juta. Lalu selanjutnya, tanggal 21 Desember, ada pembayaran PT Caraka, ya, itu sebesar 5.500.000, itu pun belum muncul di rekening koran. Karena mungkin PT Caraka sama seperti PT Elang, belum mengkliringkan biljet giro tersebut, ya. Jadi kita tulis lagi BG beredar untuk PT Caraka 5.500.000. Jadi ini untuk yang menjadi pengurang saldo menurut rekening, ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat lagi yang satu lagi ya, yang ini setoran dalam perjalanan. Nah, setoran dalam perjalanan ini ada di tanggal ini ya, tanggal 28 Desember. Ini setoran tunai dari kas besar 2 juta, tetapi ternyata di rekening korannya juga belum masuk atau belum ada di pencatatan rekening koran. Jadi kita masukkan menjadi penambah setoran dalam perjalanan sebesar 2 juta. Nah, sehingga akan diperoleh saldo menurut rekening koran sebesar 37.092.640. Jadi, saldo menurut rekening koran untuk Bank Lopo dan saldo menurut pembukuannya ternyata sudah betul sekarang ya. Kita sudah mendapatkan angka yang sama antara rekening koran dan pembukuan Bank Lopo sebesar 37.092.640. Nah, sama seperti Bank CAB tadi, untuk selisih yang kita temukan, ini nanti kita akan membuat usulan jurnal penyesuaiannya. Usulan jurnal penyesuaiannya di sini ada 3. Yang pertama adalah berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas, ini juga salah ya, nanti tinggal di revisi saja. Atas Bank Lopo ya, ditemukan yang pertama adalah perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang. Yang tadi ini penerimaan piutang. Berarti kita akan mendebit Bank Lopo dan mengkredit piutang usaha sebesar 3.750.000. Lalu yang keduanya perusahaan belum mencatat biaya administrasi, biaya cek atau giro dan jasa giro. Ini kita akan mendebit biaya administrasi bank, biaya cek gironya, dan pendapatan lain-lain tadi adalah untuk pencatat jasa giro ya, yang ini. Selisihnya akan masuk ke Bank Lopo sebesar 52.226. Dan yang terakhir kita akan membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu tentang BG yang ditolak. Yang ini BG kosong yang ditolak. Kita akan mendebit piutang usaha dan mengkredit Bank Loponya ya. Nah, setelah selesai di Bank Lopo ini, kita akan memasukkan saldo-saldo per audit yang telah didapat dari kas kecil, kas besar, Bank CAB, Bank Lopo ya. Yang telah didapat tadi itu ke kertas kerja kas dan setara kas, yaitu di indeks C ya. Kita tinggal masukkan saja. Kas besar tadi kita sudah mendapatkan saldo per auditnya adalah 11.900.000. Lalu kas kecil ya, untuk yang kas kecil ini seperti yang tadi sudah disampaikan, karena metodenya dana tetap, meskipun tadi ada selisih yang tidak dimasukkan ke KKPC ya, karena ada beban yang masih harus dibayar, atau bisa dikatakan itu nantinya akan mendebit beban yang masih harus dibayar itu kalau sudah dikembalikan ya. Sudah dikembalikan atau sudah di-reimburse ke pemegang kas kecil. Sehingga saldonya itu akan tetap 2 juta. Dan untuk kas kecil ini karena saldonya sistemnya adalah dana tetap dan tadi selisih tadi itu masuknya ke beban yang masih harus dibayar, ini tidak ada debit atau kreditnya ya. Jadi untuk yang kas kecil kita kosongkan debit dan kreditnya, per auditnya tetap 2 juta. Yang ini kas besar tadi kita lihat ya.
Kita kembali lagi untuk yang kas besar 11.900.000 ya. Yang kas besar itu jumlahnya, bentar ini, oke ya. Tadi di catatan pemeriksaannya. Nah, ini ya. Tadi untuk yang kas besarnya kita lihat dari mana ini adalah kas besar debit ya. 10 juta ditambah 1.500.000 ditambah 400.000. Jadi ini ada di sisi debit yang kas besarnya, kita masukkan ke sisi debit juga untuk yang kas besar. Ini ya. Lalu selanjutnya untuk yang bank CAB dan Bank Lopo, kita lihat juga, kita masukkan. Ini 10.731 ini dari mana? Kita lihat di jurnal tadi ya, kita lihat di Bank CAB dulu. Oke, ya. Bank CAB yang pertama, ini ada kredit 990.000, berarti nanti kita masukkan ke sisi kredit. Yang ini debit, 10.600.000 kita masukkan ke sisi debit. Yang kredit masukkan ke kredit, dan yang debit ke debit. Jadi nanti tinggal kalian lakukan perhitungan saja. Nanti kita akan mendapatkan sisi debitnya berarti adalah 10.731, kreditnya adalah 3.190.000. Nah, angka per auditnya ya ini 13.391.410 ini nantinya akan sama dengan angka hasil rekonsiliasi ya. Nih. Rekonsiliasi hasilnya, sebentar, di mana kursornya? Ini 13.391.410, ini sama ya. 13.391.410. Dan Bank Lopo juga sama, kita ambil debit dan kreditnya ini di jurnal, di catatan pemeriksaan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi angka atau saldo per audit untuk Bank CAB dan Bank Lopo ini angkanya nantinya akan sama dengan saldo di rekonsiliasi bank. Berikutnya kita akan mengerjakan KKP surat berharga, yaitu indeks D. Nanti kita bisa melihat datanya. Ada di buku 1 halaman 125 ya. Di sini ada investasi pada saham. Berdasarkan pengecekan dari bukti saham dan sertifikat deposito yang terdiri dari saham, yaitu saham PT Garam, yang sebelumnya sebanyak 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar, dan PT Gudang sebanyak 20.000 lembar. Deposito, yaitu deposito Bank CAB dalam rupiah sebesar 1 miliar, dan dalam USD sebesar 30 juta. Jadi di sini untuk depositonya terdapat dua macam ya, dalam bentuk rupiah dan dalam bentuk US dollar ya. Nah, nantinya tapi untuk bunga deposito ini nanti tidak akan menjadi masalah lagi karena nanti sudah dibukukan ya. Karena di sini ada tulisannya, ada penjelasannya. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis setiap 6 bulan dengan suku bunga 30% per tahun dalam rupiah dan 10% per tahun dalam USD, serta semua pendapatan bunga atas deposito sudah dibukukan pada tahun berjalan ya. Jadi untuk bunga deposito ini kita nanti sudah tidak ada masalah ya. Nah, berdasarkan penjelasan dari klien bahwa investasi pada saham hanya bersifat sementara, tidak dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan tersebut dan akan dijual kembali apabila dibutuhkan. Berarti investasi pada saham ini karena sifatnya sementara, ini merupakan investasi jangka pendek ya. Lalu, sistem penilaian investasi saham dinyatakan dengan nilai wajar saham tersebut dan harga saham pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 10.200 untuk saham PT Garam dan 8.375 untuk saham PT Gudang. Untuk kurs dolar pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 15.000. Lalu ada data tambahan di buku 1 halaman 123 tentang deposito berjangka dan investasi pada saham. Nah, kita akan mengerjakan
KKP ini di indeks D. Pertama kita lihat dulu tentang deposito berjangka. Kenapa di sini saya tidak menuliskan debit atau kreditnya? Karena sebetulnya untuk deposito berjangka ini sudah tidak ada masalah. Karena saldo yang ada ya, ini sudah sama dengan yang ada di buku 2. Di buku 2 kita tulis 1.450.000.000. Nah, kita lihat di sini. Saldo awal 1 miliar, lalu deposito yang berupa US dollar 30.000 kita kalikan dengan kurs 15.000, hasilnya adalah 450 juta, berarti kita akan mendapatkan saldo akhir untuk 2018 1.450.000.000. Ini saya salah tulis ya, ini seharusnya per kliennya adalah 2017, baru per auditnya 2018. Nanti tinggal direvisi saja. Nah, kita lihat untuk yang investasi saham. Untuk investasi saham, per 31 Desember ini 10.200 untuk PT Garam dan 8.375 untuk PT Gudang. Nah, nanti kita lihat nih, apakah akan terjadi kenaikan atau penurunan. Berarti nanti kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa harga perolehan dari masing-masing saham ini. Nah, kita akan melihat datanya juga di buku 1 halaman 123 tabel tentang investasi pada saham. Saldo awal adalah 200 juta. 200 juta ini adalah milik PT Garam ya. Awalnya 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar. Berarti ada setengahnya ya. Setengahnya berarti kita lihat berarti harga perolehan awalnya itu 10.000 ya. Karena 20.000 lembar, lihat ya. Di sini saldo awalnya adalah 20.000 lembar. Jumlahnya adalah 200 juta. Berarti 200 juta dibagi 20.000 lembar, harga awal dari saham PT Gudang itu adalah 10.000. Sekarang sisa 10.000 lagi, 10.000 lembar. Berarti 10.000 dikali 10.000 rupiah ya. 10.000 dikali 10.000 rupiah berarti kita mendapatkan harga perolehannya adalah 100 juta. Nah, untuk PT Gudang ini 170 juta. Kita tinggal masukkan saja ya untuk PT Gudang untuk harga perolehan di awalnya. Nah, untuk nilai akhir tahunnya karena tadi saham PT Garam ini adalah 10.000 lembar saham, tadi didapatkan informasi bahwa untuk nilai atau harga saham per akhir tahun adalah 10.200 untuk PT Garam. Berarti tinggal dikalikan 10.000 lembar dikali dengan 10.200. Sama dengan yang PT Gudang. Harganya menjadi 8.375. Berarti PT Gudang adalah 20.000 lembar. Tinggal dikalikan 8.375. Kita akan mendapatkan nilai akhir tahun 102 juta untuk PT Garam dan 167.500.000 untuk PT Gudang. Nah, selisihnya untuk PT Garam ada selisih lebih 2 juta dan ternyata PT Gudang ini ada penurunan nilai sebesar 2.500.000 dan jika kita jumlahkan untuk selisih investasi ini ada kerugian sebesar 500.000. Nah, atas kerugian ini kita akan buat jurnalnya, yaitu di debit rugi penurunan nilai investasi sebesar 500.000 dan investasi pada saham sebesar 500.000. Nah, ini nanti kita tinggal masukkan saja investasi pada sahamnya, berarti adalah kerugian sebesar 500.000. Ya, jadi untuk deposito berjangka tadi aman, tidak ada debit dan kreditnya karena angkanya sudah sama. Lalu investasi pada saham ada kredit sebesar 500.000 ya di sini tadi. Jadi kita akan mendapatkan saldo per audit untuk surat berharga ini 1.714.500.000 ya. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke KKP TOC 2, yaitu uji transaksi penerimaan bank, di mana datanya ini diperoleh dari buku 1 modul 2, halaman 74 sampai 76 ya. Halaman kalau lengkapnya ini ada halaman 68 sampai dengan 76 ya, ini salah saya, yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bukti bank masuk ya. Nah, di sini kalian harus memasukkan datanya keseluruhan ya untuk bukti bank masuk ini, tetapi saya akan mengambil contohnya adalah 5 bukti saja, dimulai dari bukti bank masuk yang paling akhir ya. Oke, kalian tinggal masukkan datanya, nomor bukti bank masuknya, keterangannya, jumlah, lalu kelengkapan dokumen pendukung, dan yang lain-lainnya. Ini karena sebetulnya informasi yang ada di dalam buku 1 ini tidak lengkap, kita anggap semuanya ada saja ya. Tapi untuk otorisasi kebenaran penghitungan matematis itu kalian bisa cek di buku 1 itu, tetapi untuk kebenaran nomor akun dan kebenaran posting kita anggap itu sudah benar. Tetapi nanti kalian sebagai auditor pada kenyataannya di lapangan harus betul-betul dicek ya tentang kelengkapan dokumen pendukung, kebenaran penghitungan matematis, otorisasi, kebenaran nomor akun, dan kebenaran postingnya. Ini dikerjakan, diisi sampai dengan bukti bank masuk yang pertama ya. Ini saya akan mengambil contoh dari yang terakhir saja, 5 bukti bank masuk. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan mengerjakan indeks TOC 4, yaitu untuk uji transaksi pengeluaran bank. Ini pengerjaannya sama dengan TOC 2. Kalau TOC 2 tadi adalah kita melihat datanya di bukti bank masuk. Kalau TOC 4 kita mengambil datanya adalah di bukti bank keluar ya. Itu ada di buku 1 halaman 104 sampai dengan 113 di modul 3 ya. Itu bisa dilihat datanya. Kalau yang tadi bukti bank masuk ada di modul 2 buku 1. Kalau untuk yang bank keluar atau bukti bank keluar itu ada di buku 1 modul 3 halaman 104 sampai dengan 113. Ini sama, saya hanya mengambil contoh 5 bukti saja, tapi seharusnya dikerjakan lengkap sesuai dengan data yang ada di dalam buku 1. Ya, baiklah itu penjelasan atau pembahasan dari saya untuk modul 4 mengenai kas dan setara kas ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.